marilah pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Mohon berkenan Bapak Gita Danu Pranata untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ustaz Agus Salim selaku pemateri pada malam hari ini, yang beliau juga Ketua Majelis Taklim dan Tasydid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Pak Purwadi, Ketua NCCC, MDMC PWM, Mas Irwan selaku moderator, dan semua peserta pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama, ya Pak Isnawan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan sekaligus juga Direktur RSPKO Muhammadiyah Gamping. Pada malam hari ini, Ustadz Agus Salim kita minta untuk menyampaikan pencerahnya kepada kita semua, terutama terkait dengan waktu subuh, di mana Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Taklim telah memfatwakan bahwa waktu subuh kita mundur 8 menit. Ada hal yang juga mungkin kami sampaikan Ustaz Agus Salim di lapangan. Secara fatwa sudah, kemudian jadwal print out yang biasa dibagikan melalui WA grup dan media-media sosial yang lainnya sudah bisa berjalan. Tapi mayoritas masjid-masjid sekarang itu menggunakan pertanda waktu masuk sholat adalah jam digital. Kebetulan jamnya juga besar-besar. Ini karena beberapa tanya kepada kami dan kendala-kendala yang dihadapi, bahkan Ketua PM ditanya, Pak, di mana untuk membetulkan jadwal waktu sholat yang ada di jam kami. Kebetulan pas ke PWM ada tempat yang kita tahu tempat untuk mencocokkan jadwal waktu sholat. Tapi juga tidak semuanya sudah menyesuaikan. Problemnya adalah muadzin kadangkala belum bisa memahami. Begitu pertanda itu berbunyi, ada alarm berbunyi menunjukkan bahwa waktu sholat sudah masuk, akhirnya juga adzan. Tapi beberapa juga ditambah. Problem lain muncul adalah jadwal iqomahnya. Ada yang memang sudah langsung menambahkan 8 menit dibanding dengan ketika waktu yang kemarin belum ada revisi. Tapi beberapa malah ada kejadian ini jadwal iqomahnya tidak mundur. Jadi azannya mundur 8 menit, iqomahnya tidak mundur. Begitu pertanda iqomah, juga akhirnya iqomah. Nah, ini yang juga kami alami, sehingga mestinya kami itu berupaya untuk sebentar di masjid, artinya ya ke masjid tidak ikut sholat sunat rawatib, hanya sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunat rawatib di rumah, lalu rampung sholat, sudah iqomah. Nah, ternyata kita telusur, iqomahnya itu adalah tidak diundur. Kalau kita lihat di Saudi itu bahkan kan antara waktu azan subuh dengan iqomahnya itu sampai 30 menit kalau subuh. Kalau maghrib hanya 7 menit, hanya 15 menit. Nah, kita itu semuanya rata-rata 15 menit. Nah, kami mohon nanti juga Ustaz Agus Salim juga memberikan gambaran pada kita tentang iqomahnya ya. Kalau pertanda waktu sholat beberapa saya kira sudah bisa menyesuaikan, tapi untuk iqomahnya ini masih juga menjadi pertanyaan lah begitu. Agar semuanya bisa menjadi nyaman dalam melaksanakan ibadah, khususnya di masa pandemi. Ya, pada satu sisi ingin ke masjid, pada sisi lain juga ketika ketidakjelasan semacam ini juga malah menjadi problem tersendiri. Mungkin itu pengantar buat kami.
Mari kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Salim. Dan Mas Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gita Danu Pranata yang telah memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Baik, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang baru saja bergabung. Kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung. Begitu, J. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema penetapan awal waktu subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Salim SHI MSI. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Mohon konfirmasi, Ustadz Agus Salim di room chat menyampaikan kalau sinyalnya terputus-putus dia. Apakah bisa bergabung, Ustadz? Karena kondisinya sedang hujan deras juga ini, Bapak. Iya. J. Kita tunggu sebentar. J, Pak. Ini sudah gabung kok. Oh, J, Pak. Ini di beliau juga di kontak sudah ada. Iya. Assalamualaikum Ustadz Agus Salim. Mungkin untuk share screen-nya bisa saya bantu Ustadz, biar sinyalnya tidak berat. Putus lagi. Sepertinya beliau terlempar, Bapak. Iya, putus lagi ini. Tadi sudah sempat sambung ya. Mbak Bile karena Jawa terus menika nggih, Pak Po. Iya, mungkin ya. Sinyal mboten seimbang. Betul ya. Mudah-mudahan segera terkondisi. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum gabung.
Mohon Ibu Bapak berkenan menunggu sebentar nggih, sudah saya kontak akan menggunakan HP. Ustadz, kemudian saya akan bantu share screen-nya. J Pak Pur. Siap Pak Pur. Siap Pak Pur. Baru selesai makan tadi. Ini Mas Fajar nggih. Ya, siap. Ya, siap nggih. Sampun kontak kali Mas Agus Pak Pur. Sampun, sampun, sampun Pak. Sampun. Ini nunggu dikirim anunya materinya, nanti kita bantu share screen-nya. Beliau saya aturi ngagem HP mawon. Tidak pakai laptop. Nggih.
Ibu Bapak, sudah muncul gambar share screen? Sudah, Pak. Nah, ya. Ustadz Agus Salim, monggo Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak kita yang kami hormati, Pak Purwati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus sehingga keluar masuk dari ruang Zoom. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari tadi saya diminta oleh Ustaz Indra untuk menyampaikan materi tentang penetapan waktu subuh menurut keputusan Muhammadiyah. Penetapan waktu subuh ini sangat penting bagi kita umat Islam karena terkait dengan masuknya waktu sholat subuh dan terkait juga dengan pelaksanaan ibadah, puasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam ajaran Islam, pelaksanaan ibadah sholat itu sangat terkait dengan peristiwa atau fenomena alam dan juga posisi dilihat dari bumi. Mungkin masuk ke slide kedua. Nah, fenomena-fenomena alam yang terkait dengan waktu-waktu sholat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah tentang fajar, baik itu fajar sotik maupun fajar kadzib. Yang kedua itu syuruk atau terbit matahari, ada zawal, ada ghurub, ada syafaq, dan lain sebagainya. Sehingga waktu-waktu sholat itu, menurut Al-Quran, itu sangat terkait dengan fenomena alam dan juga posisi matahari dilihat dari bumi. Demikian juga ketika kita menetapkan awal waktu sholat subuh, bahwa awal waktu sholat subuh itu dimulai saat terbit fajar sodik. Akan tetapi persoalan itu muncul karena berkaitan dengan kapan fajar sodik itu terbit, ketinggian mataharinya itu berapa derajat. Hal inilah yang menjadikan perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan umat Islam. Ya, slide berikutnya. Mohon. Nah, itulah persoalannya. Jadi kapan fajar sotik itu terbit atau muncul, ketinggiannya itu, mataharinya itu berapa derajat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan pergerakan semu harian matahari, terkait dengan penetapan waktu sholat, bisa dilihat pada slide berikutnya, itulah gambaran pergerakan semu harian matahari dari mulai
terbit, ya slide berikutnya, dari mulai terbit atau syuruk, kemudian matahari itu akan semakin meninggi ke arah barat, itu waktu sholat duha, kemudian sampai ke titik paling tinggi perjalanan harian matahari, itu namanya kulminasi. Bergeser sedikit ke arah barat, itu masuk waktu sholat duhur. Kemudian geser lagi ke arah barat, masuk waktu sholat asar. Kemudian terbenam matahari, itu terkait dengan waktu maghrib. Dan kemudian bergerak lagi ke bawah ufuk, itu waktu sholat isya, dan seterusnya berputar gerakan harian atau gerakan semu harian dari matahari. Nah, itulah fenomena-fenomena yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui masuknya waktu sholat dalam Islam. Misalnya waktu sholat duhur itu mulai tergelincir matahari. Kemudian asar itu ketika panjang bayang-bayang suatu benda sama panjangnya. Kemudian masuk waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Masuk waktu sholat isya ketika mega merah hilang. Kemudian nanti masuk waktu sholat subuh itu ketika muncul fajar shodiq. Kemudian terbit matahari dan seterusnya. Itulah gerak harian di matahari. Nah, mari kita bersama-sama coba kita lihat dalil syar'i terkait dengan waktu sholat subuh. Ya, slide berikutnya. Dalam surat Al-Isra 78, Allah berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda." Jadi itu dalam surat Al-Isra ayat 78. Kata liduluki syamsi di situ menunjukkan waktu sholat zuhur dan asar. Liduluki syamsi itu tergelincir matahari. Ila ghasaqil laili itu gelapnya malam, masuk waktu maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, waktu fajar atau waktu sholat subuh. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang waktu sholat subuh. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim, wa waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Jadi waktu sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar malam tatlu'is syamsu, selama belum terbit matahari. Hadis berikutnya, pada slide berikutnya, Rasulullah SAW juga menggambarkan, jadi Rasulullah pernah melakukan sholat subuh itu pada saat masih gelap. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Anna Aisyah akhbarathu qalat kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin fi murutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Jadi suatu ketika perempuan-perempuan mukminat itu melakukan sholat fajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumma yang qalibna ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Hina yaktina sholata, ketika sholat telah usai. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, yang saat itu tidak ada atau seseorang yang dapat melihat mereka.
minal ghalasi, karena saat itu masih gelap. Nah, hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh pada saat hari masih gelap. Nah, nanti ada penjelasannya tentang ghalas itu apa. Gelap malam itu maksudnya sudah masuk subuh atau belum. Nah, hadis berikutnya, Tsumma shollat subha hina asfaratil ardu. Jadi kemudian beliau sholat subuh hina asfarat al ardu, ketika suasana sudah terang. Nah, itu Rasulullah sholatnya pada saat itu sudah terang. Kalau tadi hadis sebelumnya itu Rasulullah melakukan sholat dalam kondisi masih gelap. Jadi yang pertama tadi ghalas, yang kedua adalah isfar. Wa shalla subha marratan fi ghalasin, summa shalla marratan ukhra fa asfara. Jadi beliau sholat kadang-kadang ketika suasana masih gelap. Kemudian pada waktu yang lain Rasulullah melakukan sholat dalam kondisi sudah terang benderang. Tsumma kanat sholatuhu ba'da dzalika taghlis. Kemudian beliau melakukan sholat setelah itu dalam kondisi taghlis. Ya. Meskipun Rasulullah terkadang gelap melakukan sholat subuhnya, terkadang terang, tapi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat subuh itu dalam keadaan taghlis atau cuaca masih gelap. Walam ya'ud ila yusfiro. Nah, hal itu atau beliau tidak melakukan sholat subuh dalam kondisi terang benderang. Nah, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, slide berikutnya. Waktu subuh itu dimulai sejak munculnya fajar selama belum terbit matahari. Nah, ini penting bagi kita, harus paham betul bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah saat terbit fajar. Jadi jangan kemudian ada di masyarakat atau di suatu masjid adzannya saat terbit fajar, tapi sholatnya kemudian dimundurkan 8 menit sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Karena hal ini adalah terkait dengan orang nanti melakukan puasa. Jadi mulai puasa itu adalah ketika terbit fajar. Sebagaimana pengertian puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi binniyat. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak, dari hal-hal yang dilarang, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat. Sepertinya terputus lagi deh, Pak. Ustadz, terputus suaranya Ustadz. Hilang sinyal. Oh iya, malah putus sekarang. Bisa Tontowi ya enggak? Sinyalnya bagus. Itu di gunung beliau. Mana Ustadz? Gunung mana?
bukit mana itu namanya? Oh, dalamnya Ustadz Agus. Agus Salim ya. Di mana toh? Di Sedayu. Oh, Sedayu naik itu. Loh, tapi Naik. kalau naik harusnya lebih bagus dong, Ustadz Tontowi. Niki pakai HP saya. Ada Ustaz Tontowi udah beres kok. Oh, makanya itu. Sama-sama tarjih kok. Dibacot ke Ustadz Tontowi, Ustadz. Ustaz. Punika mbok bilih jawahipun Pak Pur. Iya. Kang damelaken sinyal mboten stabil menika. Itu ya, iya. Tasih kathah Bapak menawi slide-ipun. Sebentar. Berapa halaman ya? Tidak kelihatan. Sebentar. Ya mungkin baru separuh mungkin. Oh, 21 slide ya? 21 halaman. Ini baru sampai sebentar. HP saya juga jadi ikut lelet. Ini sak mukadimah nih Pak. Nggih. Iya Pak Isnawa. Pak Isnawan kalau mau nambah serius-seriusipun Mbak pilih. Waalaikumsalam. Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, menika Ustadz Agus Salim sampun nutut kembali Pak Pur. Oh, nggih, nggih. Hilang lagi. Suara hilang. Orangnya hilang. Disambung Ustadz Tantowi dulu. Injih, mbok bilih ngaten nggih Pak Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, mohon maaf ini Pak terputus-putus terus nih. Betul napa-napa Ustaz, memang cuacanya begini nih, enggak apa-apa. Monggo Ustaz. Lanjut. Videonya dimatikan aja Ustaz. Ya, mungkin videonya dimatikan aja Ustaz. Ya, apa? Saya Oke. ya. Bagus. Nah, dalam Islam itu ada istilah dua fajar, yakni fajar kadhib dan fajar sotik. Nah, fajar kadhib itu dia muncul sebelum datangnya fajar sotik. Nah, fajar ini adalah bentuknya menjulang ke atas. Ya. Nah, tapi setelah itu kemudian cuaca di langit itu menjadi gelap kembali. Setelah itu baru kemudian muncul fajar sotik. Nah, fajar sotik inilah yang menandakan
masuknya waktu sholat subuh. Nah, mungkin ke slide berikutnya, Bapak. Ampun. Nah, dalam prakteknya Rasulullah, sebagaimana tadi hadis-hadis yang sudah saya bacakan, jadi praktek Rasulullah ketika sholat subuh itu ada dua praktek. Yang pertama adalah ketika gholas. Gholas itu adalah gelap di akhir malam. Jadi itu gelap akhir malam yang bercampur dengan cahaya pagi. Maka di situ disebutkan dulmatu akhiril lail. Jadi kegelapan di akhir malam. Yang kedua adalah kondisi Nabi ketika melakukan sholat subuh adalah kondisi isfar. Isfar itu tadi sudah dijelaskan tentang kondisi yang sudah jelas atau terang benderang. Nah, itulah dua kondisi praktek pelaksanaan sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berdasarkan hadis-hadis itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian pada Munas Tarjih ke-27 di Malang, Muhammadiyah menetapkan bahwa ketinggian matahari adalah minus 20 untuk waktu sholat subuh. Atau di situ atau disebutkan kedalaman matahari itu adalah minus 20 derajat. Itu namanya minus 20 derajat. Ya. Atau kedalamannya adalah 110 derajat. Nah, itu hasil Munas Tarjih di Fahri Nah, hasil Munas Tarjih Munas Tarjih ke-27 di Malang tadi ketinggian waktu sholat subuh ditetapkan minus 20 derajat di bawah ufuk. Namun demikian, Muhammadiyah kemudian melakukan atau ada rekomendasi di situ untuk melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian terkait dengan waktu sholat subuh. Terlebih lagi adalah ada informasi atau berita di masyarakat waktu sholat subuh kita itu terlalu pagi. Gitu. Nah, mungkin digeser ke slide berikutnya, Bapak. Ini. Nah, hasil observasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, baik itu ya, lanjut Pak. Lanjut slide berikutnya. Nah, itu hasil Munas Tarjih ke-27 di Malang. Dan slide berikutnya adalah hasil observasi fajar yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, slide berikutnya ada hasil kajian atau observasi yang dilakukan oleh OIF UMSU.
Slide berikutnya, OIPUMSO itu melakukan penelitian di dua tempat, itu di Pantai Romantis, Kabupaten Deli Serdang, dan juga di Baros. Dari kurun waktu 2017 sampai 2020, intinya bahwa Observatorium Ilmu Falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu menemukan tinggi matahari terendah adalah minus 16,48 derajat. Itu hasil penelitian dari OIPUMSO. Sementara itu Pastron UAD itu juga melakukan penelitian dan mendapatkan data tinggi matahari terendah yang berhasil diukur untuk waktu sholat subuh adalah minus 15,75 derajat. Ya, itu di slide berikutnya, Pak. Di 15,75 derajat di bawah ufuk. Nah, sementara itu dari ISRN UHAMKA itu juga melakukan penelitian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Itu menemukan data yang sangat beragam untuk ketinggian mataharinya. Dari angka minus 18,4 sampai juga menemukan data minus 7 derajat. Jadi datanya sangat variatif. Minus 18,4 derajat, minus 18 derajat, minus 17 derajat, dan seterusnya. Kemudian juga hasil penelitian para pakar astronomi dari ITB, dari hasil kajian Pak Dhani dan Pak Mahasena itu juga menemukan data ketinggian matahari untuk awal subuh adalah minus 8 derajat. Hasil riset yang sama juga dilakukan oleh beberapa anggota atau peserta dari Munastar C ke-31. Ada Pak Sugeng Riyati, ada Pak Bahrul Ulum, dan juga Mas Adi Jamanuri. Penelitian di tempat lain atau di Malaysia itu juga menemukan ketinggian angka waktu sholat subuh itu minus 18 derajat. Intinya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hasil penelitian, hasil kajian, kemudian penelitian yang dilakukan lembaga maupun perorangan, kemudian Muhammadiyah memutuskan pada Munastar C ke-31 dan sudah ditanfil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama, mengubah ketinggian matahari awal waktu sholat subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam himpunan putusan TAR C ketiga. Yang kedua, menetapkan ketinggian matahari awal waktu sholat subuh yang baru, yakni minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Nah, cara sederhananya untuk memahami perubahan dari minus 20 derajat ke minus 18, jadi pengurangan dari minus 20 ke minus 18 itu adalah 2 derajat. Jadi 2 derajat itu sebanding dengan 8 menit. 8 menit itu dengan konversi perhitungan 360 derajat, satu lingkaran itu sama dengan 24 jam.
15 derajat itu sebanding dengan 1 jam waktu, dan 1 derajat itu sebanding dengan 4 menit waktu. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jadwal waktu sholat yang ada di kalender-kalender yang sudah tercetak, waktu sholat subuh yang ada di situ itu tinggal ditambah 8 menit. Misalnya di situ pada tanggal 1 sampai 5 April tertulis jam 4:26. Nah, untuk waktu sholat subuh berdasarkan ketentuan pimpinan pusat Muhammadiyah itu ditambah 8 menit. Jadi subuh pada tanggal 1 sampai 5 April itu jam 4:34. Dan seterusnya untuk waktu subuh ini ditambah 8 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perubahan waktu sholat subuh dari ketinggian matahari -20 dirubah ke -18 derajat. Mungkin itu dulu sebagai pengantar Pak Perwati apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf ini karena terkendala sinyal sehingga pengajian pada malam hari ini kurang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Irwan. Mas Irwan. Monitor Mas Irwan. Di Irwan kok sepertinya tidak ada ya Pak? Oh, ya ada. Monggo jamaah yang ingin bertanya boleh menggunakan speaker langsung dengan membuka suara atau menuliskan di kolom chat. Monggo dipersilahkan Ibu Bapak peserta pengajian. Monggo disilahkan. Saya izin Pak Por. Oh, monggo Bu Yunia dari Taiwan. Ye, sesudah itu Pak Jaya Abadi nggih. Nggih. Monggo Bu Assalamualaikum Yunia dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan. Iya, ini saya izin bertanya karena memang topik ini sudah lama saya tunggu dan kami jauh dari dari tempat untuk mencari pencerahan gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah itu berlaku bagi kami yang tidak berada di Indonesia? Yang kedua, selama ini kami itu sholat memang tidak sholat kami itu berdasarkan alarm HP yang itu dikeluarkan yang pertama oleh Muslim Pro, yang kedua memang dari CMA China Muslim Association yang ada di Taiwan. Soalannya dua reminder waktu sholat itu berbeda sekali, selisihnya kurang lebih 25 sampai 30 menit. Muslim Pro itu banyak digunakan secara umum, orang secara umum mungkin juga tidak hanya di Taiwan tapi di beberapa negara. Tetapi yang dari lokal sendiri, yang dari China Muslim Association yang memang selisihnya seperti tadi sekitar 25 sampai 30. Nah, China Muslim Association ini memang menganut mazhab Hanafi, sehingga memang beberapa informasi memang mereka sering mengakhirkan waktu. Nah, ini mungkin kami mohon pencerahan saja bagi kami yang teman-teman yang Muhammadiyah Istimewa Taiwan ini sebaiknya bagaimana? Apakah memang bisa memilih salah satu di antara keduanya ataukah kami ikut ulil amri yaitu dari Taipei Grand Mosque atau dari China Muslim Association. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sekalian atau dijawab dulu, Ustaz? Ustaz Agus Salim.
Yang bagus lepas. Lepas. Tasnya beliau Bapak, tapi menggunakan akun yang lain. Jadi kadosipun milik Bu Ronini sinten ngono. Oh iya. Tadi begitu nggih. Injih. Tasih menika. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz Agus Salim. Apakah monitor kami? Atau kendala sinyal malih ya Bapak. Tetapi bisa. akunipun Iya, bisa jadi begitu. Di partisipan. Assalamualaikum, Ustadz Agus Salim. Belum sambung lagi ya.
ini Ustadz Agus Salim WA saya kalau tidak bisa bergabung kembali. Gimana nih? Ustadz Tontowi bisa bantu, Ustadz Tontowi? Pak Pur, Halo, pripun, Mbak? kula nggih menawi misalipun mboten saged diterasaken mbok bilih pertanyaan kita tampung mangke kita tanyakan lan Gitu. jawaban di-share melalui WA ngaten kados pundi Bapak? Kersanipun mangke saged menghubungi dalem nggih. ngaten para peserta Oke. Bapak Ibu yang Oke, betah-betah. bisa ya, nggih. Di-share lewat grup-grup seperti biasanya, nggih. Nggih. Nggih Bapak. Dan beberapa yang badhe tanglet mbok bilih saged menghubungi dalem mangke berarti kita tanyakan via WA ke beliau ngaten Bapak. Oh iya ya. Boleh, ide yang bagus. Ya, ide yang bagus ini. Monggo, tadi yang kedua akan bertanya tadi Bapak-bapak tadi. Pak Jaya Adi. Monggo Pak Jaya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jogja lantai 2, Gunung Kidul. Oh, nggih. Nggih, monggo Bapak. Sempat putus-putus juga di dalam, sekarang saya di luar sambil menikmati hujan. Nggih. Terima kasih Ustadz, tadi sudah sepintas mendapat pencerahan dari narasumber berkaitan dengan waktu tubuh yang dimundurkan 8 menit untuk Muhammadiyah, suatu keputusan yang progresif yang patut diacungi jempol. Yang kedua, Ustadz, berkaitan dengan masyarakat tingkat bawah, mungkin kaitannya masyarakat yang mungkin tidak menjadi suatu masalah. Tapi bagi masyarakat yang heterogen, di situ tidak hanya Muhammadiyah, bagaimana mensikapi apabila nanti khususnya di Ramadan itu ini belum, ini sudah adzan subuh, ini belum. Ini bagaimana mensikapinya selaku pimpinan ranting Muhammadiyah atau PCM atau takmir masjid atau musola mensikapi hal ini, Ustaz? Pertanyaan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, besok kami sampaikan ke Ustadz Agus Salim, ya, Pak Jaya Adi. Matur nuwun. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Insya Allah kami tampung, kemudian besok kami ajukan ke Ustadz Agus Salim, termasuk dari Pak Yuniar tadi. Ini ada pertanyaan. Oh iya, dari Pak Budi Praptiwi, ya. Bagaimana dengan waktu sholat yang lain, ya, intinya gitu, ya. Nggih, Bapak. Waktu sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, ya. Baik, sudah kami catat dari Pak siapa tadi ya? Saking Bu Harini Budi Praptiwi, Bapak. Oh iya, Bu Harini. Bu Harini Budi Praptiwi. Baik, apakah masih ada lagi Ibu Bapak? Karena ini Ustadz Agus Salim kesulitan untuk bergabung kembali. Mohon pindah di luar, Ustadz.
Baik, saya coba telepon lagi nggih. Seperti tadi saya juga di dalam rumah nggak bisa keluar, alhamdulillah. Baik. Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain mbok pilih wonten pertanyaan. Kadosipun kalau wau Pak Isnawan angkat tangan menapa badhe tanglet utawi menapa Bapak? Saya pengen komentar untuk Mas Jayadi tadi. Oh iya, nggih, monggo Pak Isnawan. Saya kira kalau ini dari putusan tarjih, kalau ada putusan itu menjadi tanggung jawab Majelis Tabligh untuk menyampaikan, tidak kembali ke petarjih. Termasuk ke persyarikatan. Jadi tadi kan sosialisasi ke bawah seperti apa, ini kan tanggung jawab persyarikatan, tidak ke tarjih lagi. Jadi karena ini termasuk bagian dari tugas pimpinan ranting, cabang, dan juga daerah untuk bisa sosial ke teman-teman di tingkat bawah. Saya itu yang paling penting itu. Saya kira memang itu menjadi persoalan karena memang jamaahnya macam-macam, ada yang dari Muhammadiyah, dari NU. Ya ini bagi kita memang jadi persoalan, tapi ya saya kira ini bagian dari Muhammadiyah berkemajuan, ya harus kita kawal secara bersama-sama. Ini ya yang pertama dari komentar saja. Kemudian yang kedua tentang bagaimana jadwal untuk sholat selain subuh. Nah, selain subuh tidak ada perubahan, yang berubah hanya subuh saja. Tambah tadi Bu Pratiwi tadi ya, yang nanya tadi. Di jadwal itu yang berubah hanya waktu subuh, yang lain tidak berubah. Jadi ini saya kira untuk memahami putusan tarjih terkait dengan perubahan waktu subuh yang tambah 8 menit waktunya itu. Begitu Mbak Ratna, matur nuwun. Oh nggih, matur nuwun Pak Isnawan. Berarti sampun terjawab nggih untuk pertanyaan dari Bu Buti Pratiwi kalau wau, dan berarti ini masukan saran nggih Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Kolowau. Berarti mestinya ini bisa sampai ke bawah, termasuk ranting, cabang, dan sebagainya. Ngaten nggih Bapak? Kami catat Pak Isnawan. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau mungkin ada pertanyaan atau masukan saran atau diskusi, barangkali akan kami sampaikan kepada Pak Ustadz Agus Salim. Untuk Bu Yuniar dan Pak Jaya Adi, kalau wau untuk jawabannya nanti bisa menghubungi kula nggih Bapak Ibu sekalian. Mohon bisa dicatat nomor kula nggih 0878 38 85 8381. Kula ulangi 0878 3885 8381. Makanya bisa menghubungi kula. Oh iya, nggih, siap. Atau Bapak Tapi atau Bapak yang menyebutkan. Di 081 0878 328 081. Oh, nomor Bapak. Oh, nomor Bapak. Oke, sekedap. 081 328 nggih. 384 200. Saged diulang kembali, Pak. 081 328 384 200. 081 328 84 200. Laras Bapak? 384. 081 328 081 384 200. Nggih. Pak Jaya Adi nggih. Oke, baik Bapak. Jaya Adi. Nggih. Sama gini Pak, menanggapi Pak Isnawan tadi. Ya, monggo. Ini memang kaitannya dengan keputusan ini kan dari pimpinan pusat Majelis Tarjih. Nah, bagaimana pimpinan pusat Majelis Tabligh juga ada satu tuntunan, ada satu strategi kiat bagaimana memberikan sosialisasi kepada wilayah, kepada daerah, kepada cabang, kepada ranting, hingga kepada warga Muhammadiyah, sehingga nanti strategi cara bagaimana mensosialisasikan biar
sampai di tingkat bawah itu meminimalisir masalah, sehingga kemanfaatan dan tingkat penerimaan dari warga masyarakat itu secara luas bisa menerima keputusan tarjih ini. Ini mungkin perlu juga Muhammadiyah bagian Majelis Tabligh memberikan konsep-konsep cara pendekatan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat ranting. Ini mungkin secara poin-poin besar saja untuk kita langkah-langkah pimpinan ranting dan takmir itu bisa responnya bisa sama. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak matur nuwun. Pak Jaya Adi ternyata ada di grup pengajian Mutiara Fajar nggih, Pak? Nanti ya, betul. Nggih, kula padosi di sana. Iya. Ini informasi dari Pak Abi. Nanti jadi saya cari di sana saja sepados gampil. Matur nuwun. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain menawi ada masih berupa pertanyaan atau disampaikan kepada kami. Kawula bareng matur. Ijeh monggo Bapak. Matur nuwun. Mubli kalau sampun sami dipun aturaken segera dipun sosialisasikan. Nah prayogi sangat. Namun moga mangke menika kedah wonten serat resmi saking inggil nggih mandap-mandap mangke mubli nek kados pangenan kawula saking PDM wonten PCM kemudian masuk ke ranting. Nek pangenan kula piyambak alhamdulillah di Kecamatan Keraton ini sebagian besar sudah melaksanakan. Sampun nindakaken menapa ingkang kadhawuhaken sedasa dereng wonten serat resmi, namun kita sampun ginakaken wekdal subuh ingkang dipun tambah 8 menit menika. Nah menika mila prayogi supados samangke ngemuti wulan Ramadan. Kalau sampun saking Pak Sinten ya saking Gunung Kidul. Menika mila masyarakat umum nggih Pak Jayadi menika sami cinyak temtunipun wonten ingkang sampun azan kok wonten ingkang dereng menika. Namun kanthi wontenipun dipun aturaken sosialisasi prayogi sedaya warga mliginipun Muhammadiyah ginakaken wekdal ingkang sampun dipun temtokaken saking majelis ingkang kawogan sehingga samangke menapa mliginipun ingkang warga Muhammadiyah saged ngagem utawi ginakaken wekdal subuh ingkang sampun katemtokaken. Nika sebatas mboten napa rancu sekalian sanesipun. Pondene mangke pihak-pihak sanesipun nuwun sewu kados beli warga NU namung mangke menika temtunipun ingkang kawogan saking pimpinan pusat Muhammadiyah magebokan wekdal menika kalian pimpinan saking NU mobil mekaten. Menika namung usul kawula lan alhamdulillah menika pangenan kawula sampun sebagian lajeng sampun nindakaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muryanto, menika Bu Isya saking Jawa Barat tanglet Pak. Ini mungkin artinya apa gitu ya Bu Isya ya? Kira-kira Bu Isya, jadi kalau usulan beliau ini Pak Muryanto dari Kecamatan Keraton Jogja nggih, Pak Muryanto? Usulannya kira-kira begini Bu Isya, ada surat resmi. Ya, saya translatekan Bu Isya. Ada surat resmi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya nanti tidak hanya artinya tidak hanya resminya lewat verbal saja, tapi kalau ada suratnya itu lebih meyakinkan. Kira-kira begitu Bu Isya. Terus ngaten ya Pak Muryanto nggih. Inje. Bagus, setuju sekali. Ada surat resmi dari pimpinan yang di atasnya. Siap. Mangke kami sekan. Ya, nggih monggo Pak Isnawan. Pak Muryanto nyuwun sewu. Terima kasih, Mbak. Tanfis PP sampun medal, Pak. Serat dari PP sampun. Tinggal sosialisasi, saya kira semuanya sudah resmi. Tinggal kita sekarang sosialisasi bagaimana caranya ya masing-masing
daerah dan cabang punya kebijakan saya memang berbeda-beda. Seperti di Kauman sekarang tidak ada masalah, begitu ganti terus ganti nggak ada masalah. Yang lain saya kira memang perlu sosialisasi agar tidak jadi masalah. Terutama terkait dengan persoalan Ramadan ya Pak. Jadi saya kira sahur itu kan waktunya subuh batasnya, jadi akan ada beda antara pedoman yang dipakai MUI atau yang lain dengan Muhammadiyah, ini yang saya kira penting. Matur nuwun. Bu Ratna mohon izin masuk, Bu izin. Ratna. Oh iya, monggo Bunda Fatia. Silakan. Mohon maaf saya off-kan kameranya. Matur kepada Pak Isnawan atau kepada bapak-bapak yang lain. Karena ini menurut saya, ya saya yakin menurut ibu-ibu dan bapak-bapak semua menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena kaitannya dengan waktu sholat ya. Dan menjelang Ramadan ini juga akan berkaitan langsung nanti dengan waktu imsak atau batas. Kita tidak boleh melakukan makan minum lagi. Nah, apakah hal ini sudah pernah didiskusikan dengan duduk bersama dengan para ulama atau MUI atau belum gitu ya? Karena kayaknya kok nggak baik gitu ya kalau dilihat ini Muhammadiyah sendiri waktunya, sedangkan yang lain sendiri gitu. Nah, atau mungkin saya yang belum tahu, atau memang belum pernah didiskusikan atau bagaimana? Karena tadi kan disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa Muhammadiyah mengambil keputusan itu juga berdasarkan penelitian yang sudah banyak dilakukan seperti itu. Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bunda Fatia sudah menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari Bunda Fatia, mungkin mewakili Bapak Ibu yang lain juga. Pak Isnawan, ada tanggapan Bapak? Oke Mbak Ratna, sedikit aja. Ya monggo Pak Isnawan. Persoalan ini sangat tidak mudah karena memang ya seperti ketika perbedaan waktu Idul Fitri antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu kan ya sering terjadi. Dan ini saya kira ya seperti itu, tidak ada masalah. Dan Muhammadiyah memang secara ilmiah sudah mengambil keputusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan ya. Jadi saya kira tidak pernah dibicarakan dengan para ulama yang lain, karena memang putusan persyarikatan ini bagian dari tanggung jawab persyarikatan. Memang ya kadang-kadang seperti itulah. Jadi memang ini bagian dari mungkin kalau saya melihat itu bagian dari ketaatan dari anggota Muhammadiyah kepada persaya seperti apa. Ini bagian dari yang lain memang tidak akan ketemu dengan yang lain, karena dasar perhitungannya dengan teman-teman yang lain juga berbeda. Jadi menetapkan tadi batas waktu masuknya subuh dengan yang lain memang berbeda Muhammadiyah dengan yang lain. Derajatnya dan sebagainya saya kira memang berbeda. Tapi saya kira memang sesuatu yang baru, saya kira nanti perlu untuk terus didiskusikan, untuk tetap disampaikan kepada masyarakat dengan ya cara-cara yang agak persuasif lah. Karena memang jadi persoalan karena pas inilah waktunya mau masuk Ramadan ini, jadi agak riskan ya. Saya kira begitu lah Mbak Fatia. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Isnawan. Terima kasih Pak Isnawan, Bunda. Prinsipnya kita juga sudah mengamalkan. Prinsipnya kita sudah mengamalkan gitu. Hanya ya tadi merasa kok kok berbeda gitu ya. Lumayan 8 menit nggih. Matur nuwun nggih. Bunda sami-sami. Ya baik. Masih adakah diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Monggo. Namun kalau saya sendiri mohon maaf, memang itu bagian dari perserikatan. Nah untuk itu sosialisasi ini penting khususnya untuk warga Muhammadiyah. Dan karena ini sudah merupakan putusan, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Begitu saja. Terima kasih. Baik Pak Murianto, matur nuwun Bapak. Sudah jam 9. Ya, kita akhiri nggih Pak Pur. Sementara dianggap cukup dulu. Besok diskusinya kalau ada ustadznya gitu biar lebih mungkin ustadz berikutnya biar nyambung nanti nggih. Pak. Dari Ahad, dari Selasa itu kan bidang keagamaan lagi nggih. Mungkin berarti Selasa ini kita sampaikan dulu nanti ke Pak Agus ngaten nggih Pak Pur.
Ya. Ajeng nanti Mbok Bile kalau kirang marem Selasa masih bisa ada sesi agama sebelum nanti tanggal 10 hari terakhir untuk sebelum kita bergabung dengan PWM ngaten nggih. Nggih. Nggih, Pak Pur. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa begitu nggih untuk acara malam ini pengajian pesantren Covid Muhammadiyah with you, dan semoga Bapak Ibu sekalian walaupun kita kehilangan kontak ini lika-likunya daring, kehilangan kontak, tapi insya Allah nanti silaturahim kita sampaikan kepada beliau apa yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab tadi. Bu Yuniar nanti mohon bisa mengontak saya untuk mendapatkan jawaban, karena tadi saya sudah share nomor saya nggih Bu Yuniar di kolom chat Zoom ini. Jadi nanti untuk jawabannya nanti lewat saya juga bisa Bu Yuniar, nggih. Karena beliau sudah izin live untuk bergabung ke Zoom yang lain. Oke. Nggih Bapak, siap. Oke. Pak Pur sampun wonten kontakipun Bu Yuniar berarti nggih Pak Pur? Oh sudah, beliau juga MDMC kok. Nggih. Siap. Nggih sampun. Kalau gitu aman insyaallah. Nggih. Berarti untuk bab pertanyaan insyaallah sudah clear, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya dalam pengajian malam ini. Walaupun saya ini apa istilahnya Pak, petugas sambung. Tadi sebetulnya diawali oleh De Irwan, dan karena De Irwan juga mungkin lost kontak karena sinyal, jadi saya yang meneruskan. Mohon dimaklumi Bapak Ibu sekalian, dan semoga silaturahmi malam ini menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya kami selama memfasilitasi karena keterbatasan cuaca ini, sehingga acara malam ini tidak bisa lancar seperti biasanya. Tapi semoga tidak mengurangi untuk kemanfaatannya. Saya Ratna Yunita Setiani Subarjo, dan kemudian dari Pak Purwadi juga kami mohon undur diri untuk malam ini. Insya Allah besok malam kita jumpa lagi dengan tema psikologi, nggih Pak Pur, hari Senin. Insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Gita, Pak Isnawan, Bunda Fatia, Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Ibu Bapak semua kalau terganggu, nggih. Nggih, kami. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Pamit semuanya. Iya, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon pamit. Mau dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Martuti, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum. Bu Ria, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah saya share loh Bu Ria. Matur nuwun, segera saya share juga. Selanjutnya juga izin. Oh izin, monggo Pak Jayadi. Pakai dalam Pak Dosi di grup pengajian Pak. Siap. Selalu mengikuti di grup Mutiara Pajar. Pajar. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Pak. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi ditutup mawon Mbak Yunita, Mbak Ratna. Siap. Bapak. Siap Bapak. Baik Pak Purwadi, Pak Gita, dan Bapak Ibu sekalian mohon izin Zoom kami tutup nggih. Sugeng istirahat. Semoga selalu dalam kondisi sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.